Menjelang pilkada serentak yang akan digelar bersamaan dengan referendum nasional pada hari Sabtu, CEC mengingatkan warga tidak boleh membawa HP ke loket suara atau menyobek surat suara, dan pada hari pemilu, warga boleh mempropagandakan referendum namun tidak boleh yang berkenaan dengan kampanye pemilu. Misalnya mengubah foto profil Facebook menjadi pendukung calon tertentu atau mengirim pesan melalui aplikasi lain, semuanya melanggar hukum. 有检举就要依程序来进行认定。至于罚则的这个部分，罚款是50万以上500万以下。 Prokes ketat yang diberlakukan untuk pemilu, khususnya yang melarang sekitar 60.000 pemilih yang positif COVID-19 untuk memberikan suara di TPS, telah dikritik melanggar HAM. Perihal rencana pengajuan pertolongan, CEC menegaskan semuanya akan ditangani sesuai hukum. Sehari sebelum pilkada serentak di Taiwan, terlihat para calon sibuk berkampanye. Calon wali kota Taipei, Jiang Wan'an, pagi tadi kampanye keliling melalui rombongan mobil di jalanan. 包括柯市长在任内，他所推出好的政策，未来台北市政府也一定会把它延续。 Dari kubu hijau, calon wali kota Taipei Chen Shizhong menggelar acara malam kampanye dihadiri oleh Presiden Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Tseng-chang. 世界能够看到台北，台北的能见度越高，那台湾的安全性就会更好。 Calon independen Huang Shanshan juga berkampanye keliling didampingi Ketua TPP Ko Wen-je. 选前之夜，那我们还是一样，我们是以伟大的市民作为主角。 Kompetisi sengit juga berlangsung di kota New Taipei. Calon wali kota DPP Lin Jialong bersama sejumlah calon dewan kota berkampanye di distrik Sanchong dan Luzhou. Sedangkan oponennya Hou Yo-i dari KMT berkeliling di pasar tradisional menargetkan kemenangan 300.000 suara. Sementara kondisi pilkada di kota Taoyuan terlihat stagnan. Calon utama dari kubu biru dan hijau masing-masing kampanye keliling di jalanan. Calon dari DPP Chang Yun-peng didampingi wali kota saat ini Cheng Wen-san, sedangkan calon dari KMT Chang San-cheng ditemani ketua KMT Chu Li-lun. Masing-masing pihak penuh kepercayaan namun tidak berani memastikan bisa menang. Jangan lupa bawa payung saat keluar rumah untuk mengikuti pemilu hari Sabtu. Menguatnya angin monsun timur laut akan mendatangkan hujan singkat lokal di wilayah utara dan timur Taiwan serta Kinmen dan Matsu. Untuk wilayah lain juga berkesempatan hujan singkat sporadis. Cuaca akan menstabil pada hari Senin namun kembali dingin seiring tibanya gelombang udara dingin kuat pada hari Selasa. 到时候9月下半天之后，新的一波东北季风报道，到时候温度会再比较明显下降一些。 Menurut CWB, suhu rata-rata musim gugur pada tahun La Niña ini relatif hangat yakni 25,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk musim dingin, suhu rata-rata diperkirakan normal. Curah hujan berkesempatan mencatat nilai relatif rendah hingga normal dan akan ada 2 hingga 3 gelombang masa udara dingin. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berhasil diselamatkan setelah tertimbun reruntuhan gempa 3 hari. Gempa Cianjur hingga kini telah mengakibatkan 271 orang meninggal, lebih dari 1.000 luka-luka. Bocah yang diselamatkan ini hanya 3 dari 5 anggota keluarganya yang selamat. Dari awal kejadian, udah 3 hari 3 malam, baru ketemu tadi siang. Ketemunya itu di lagi ngapain? Posisinya tuh lagi di kamar, nonton TV sama ibunya. Seorang ibu hamil mulai mengalami kontraksi saat gempa terjadi, tapi karena jalan terhalang tanah longsor, terpaksa diantar ke tempat penampungan sementara. Masih untung dengan sukses melahirkan seorang bayi laki-laki dalam 3 jam dengan sumber medis terbatas. 3 hari usai gempa Cianjur bermagnitudo 5,6, 170 gempa susulan telah tercatat, yang terkuat dengan magnitudo 3,9 melanda pada tanggal 23 siang. Gempa mengakibatkan lebih dari 2.000 rumah warga rusak, sebuah desa sepenuhnya tertimbun tanah longsor, dan 61 ribuan orang dievakuasi. Pemerintah menurunkan lebih dari 6.000 personel dan banyak traktor penggali. Namun hujan yang turun di kawasan bencana sejak Rabu telah mempersulit upaya pertolongan.